Saat ini saya Anisha Dasuki bersama Wamen Christina Aryani hadir dalam peluncuran Sari, sebuah fitur chatbot kecerdasan buatan ramah perempuan yang tersedia di aplikasi Safe Travel, sebuah aplikasi yang berisi informasi bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Diketahui saat ini Indonesia menempati urutan kedua di ASEAN setelah Filipina sebagai negara yang banyak mengirimkan pekerja migran. Karenanya aplikasi ini sangat membantu bagi warga Indonesia jika ada kendala di luar negeri. Bertepatan dengan Hari Kartini, 21 April, Ibu Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ibu Christina Aryani, ini melaunching yang namanya Sahabat Artificial Migran Indonesia untuk melindungi para pekerja migran Indonesia dari kekerasan, terutama kekerasan yang berbasis gender. Sebenarnya seperti apa aplikasi Sari ini, kita akan bertanya langsung kepada Ibu Wamen. Bu Wamen, ini Sari ini sebenarnya seperti apa manfaatnya, terutama untuk pekerja migran Indonesia, tadi untuk mencegah kekerasan berbasis gender ya, terutama untuk perempuan, Ibu? Macam-macam sebetulnya. Jadi Sari ini sebetulnya chatbot ya, artificial intelligence yang dikawinkan dengan aplikasi Safe Travel dari Kementerian Luar Negeri yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh pekerja migran. Jadi ketika berada di luar negeri ataupun juga yang mau berangkat ya, mereka kan kadang-kadang butuh informasi. Nah, mereka tidak tahu nih kemana harus dapat informasi ini. Nah, ini didesain sedemikian rupa sehingga sangat user friendly, tinggal bertanya saja apa saja ya, dan ini akan langsung dijawab oleh si aplikasi ini. Nah, yang salah satu fitur yang menarik juga adalah mereka bisa bahasa daerah, karena banyak dari pekerja migran kita kan di luar negeri mungkin bahasa Indonesianya nggak bagus ya, atau mereka lebih familiar dengan bahasa daerah. Nah, ini juga sudah dipertimbangkan oleh teman-teman Kemlu sehingga aplikasi ini bisa menjawab dalam berbagai bahasa daerah. Pak Yuda, jadi ini tidak hanya ketika sudah kejadian, tidak hanya lapor TKP saja, tapi juga sebelum berangkat. Misalnya kan sekarang lagi rame admin judul di Kamboja gitu, misalnya. Betul. Jadi kalau misalnya ada penawaran kerja yang mencurigakan, itu bisa langsung tanya ke sini ya, ini benar apa enggak gitu. Betul. Jadi tadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan Bu Wamen bahwa utamanya adalah bukan hanya masalah mitigasi kasus itu sudah selesai, tapi adalah langkah-langkah pencegahan. Jadi kami harapkan teman-teman calon pekerja migran yang ingin berangkat ke luar negeri bisa manfaatkan. Contoh, ini kita bisa lihat di sini ya. Ada pertanyaan mengenai lowongan kerja di Kamboja, kerja sebagai customer service, aman atau tidak? Maka dia akan bisa memberikan jawaban bahwa mohon berhati-hati ya. Dan kemudian ada langkah-langkah untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan seperti cek dulu perusahaannya, cek dulu juga visa kerjanya, paspornya dan lain sebagainya. Ini yang kita upayakan. Berarti ini sekaligus juga melatih literasi digital PMI dong ya Bu ya. Itu challenge lagi nih untuk kementerian Ibu. Karena nggak semua PMI itu punya kemampuan literasi digital yang cukup ya. Jadi makanya ini kita perlu bantuan dari semua pihak, dari media juga untuk mensosialisasikan, untuk mendiseminasikan informasi ini. Karena mungkin kan sekarang pekerja migran merasa riweriku untuk datang langsung ke perwakilan, ke KBRI, ke KJRI melakukan pengaduan ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk apa yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan informasi. Baik, semoga nanti tidak terjadi lagi penipuan-penipuan gitu ya Bu. Jadi ini memang jadi sebelum berangkat aja sudah. Kuncinya adalah cek ya, dan verifikasi informasi. Karena banyak dari masyarakat nih begitu mendapatkan satu informasi mereka tidak mau mengecek, atau mungkin juga tidak tahu mengecek ya kemana. Nah, Sari bisa menjadi salah satu solusi, salah satu precautious ya untuk bagaimana bisa mengecek informasi sebelum berangkat dan menyesal di kemudian hari. Betul. Nah, terakhir saya ke Pak Yuda. Pak Yuda, misalnya nih sudah seperti apa sih urgensi atau kurasi urgensi suatu kasus yang dilaporkan lewat Sari ini, Pak? Ya. Nanti kurasinya seperti apa? Apakah perlu disamperin langsung sama KJRI? Ya, jadi Sari ini merupakan alat bantu untuk mendapatkan informasi. Nah, sedangkan untuk kasus-kasus nanti dia akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pelaporan. Nah, setelah itu kita ada aplikasi Portal Peduli WNI akan memberikan bantuan kepada warga negara kita yang mengalami masalah. Tapi intinya adalah yang paling utama adalah sebelum berangkat
kita lakukanlah langkah-langkah pencegahan secara efektif agar tidak ada masalah di kemudian hari. Ya sama, pokoknya siapapun nanti yang berangkat tidak menyesal di kemudian hari. Nah ini bahasa daerahnya apa aja nih? Saya penasaran, tadi hanya dicontohkan bahasa Jawa saja. Saya kebetulan Jawa, orang ya? Sunda, bahasa Sunda. Biasa. Oh biasa, alhamdulillah biasa. Anda coba. Non wae nu disiapkeun, abdi bade ke Amerika, non wae nu disiapkeun. Nah. Wow. Nah, mohon. Tong hilap mawa paspor. Siapin lupa minta. Gitu ya, Mbak? Pak Sali ini juga orang Sunda. Ini saya sudah Ini Bapak yang translate. Saya dengan bahasa Sunda dan luar biasa. Luar biasa. Tepat sekali. Akurat semuanya. Ada berapa bahasa total Pak Yuda? Jadi saat ini ya bahasa Jawa, Sunda ya, terus kemudian ada bahasa Minang juga ada Bapak. Tapi kita tentu akan kembangkan lebih jauh lagi. Oke. Jadi bahasa-bahasa utamanya dari daerah-daerah kantong pekerja migran. Oh ya, utamanya biasanya apa sih Bu, kantong-kantong Jawa Timur, nomor 1 Jawa Timur, lalu nomor 2 Jawa Tengah. Jawa juga ada Tenggara Iya. tuh, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh bahasanya beda. Madura beda lagi. Madura beda Iya, lagi. iya, iya. Jawa Barat ya, habis itu apa lagi Lampung masih masuk ya? NTB, oh ya. Oke. NTB. Tapi kan pokoknya ini udah untuk awalan ini udah sangat baik sekali ya. Betul. Dan mengingat tadi user friendly, informasi yang disampaikan lengkap ya kan, jadi tidak bisa menjadi orang nggak bingung lagi lah ketika mereka ada teman. Bahasanya juga tadi ditunjukkan penuh dengan empati. Kadang-kadang kan kalau kita lagi bingung, perempuan di luar negeri nggak kenal siapa-siapa, nah dengan empati itu kan otomatis bisa memberikan kepercayaan diri yang lebih. Semoga ini juga bisa menjadi solusi untuk para pekerja migran Indonesia supaya lebih aman pada saat di negeri orang. Iya. Terima kasih banyak Bu Wamen, terima kasih banyak Pak Yuda. Terima kasih.